Silakan disiapkan materi untuk kelompok selanjutnya yang belum presentasi. Saya menunggu kebuang 15 menit. Silakan dimulai presentasinya. Jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama kami dari kelompok 2 meminta maaf kepada ibu dan teman-teman kalau kami presentasi hari ini agak telat karena ada kendala sedikit. Jadi izinkanlah kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ibu dan teman-teman. Izinkan teman-teman saya materi dari hasil diskusi kami. Oleh sebab itu, waktu dan tempat kepada pemateri 1 saya persilakan. Jadi baik, saya pemateri pertama saya akan langsung membacakan. Retensio placenta. Retensio placenta adalah tertahannya atau belum lahirnya plasenta selama 30 menit setelah bayi lahir atau belum lahirnya Hal itu disebabkan karena plasenta belum lepas dari dinding uterus atau plasenta sudah lepas akan tetapi belum dilahirkan. Plasenta yang sukar dilepaskan dengan pertolongan aktif skala 3 bisa disebabkan oleh adhesi yang kuat antara plasenta dan uterus. Bila sebagian kecil plasenta kuat antara plasenta dan bila sebagian kecil plasenta masih tertinggal dalam uterus dan dapat menimbulkan perdarahan postpartum primer atau lebih sering sekunder. Next. Yang pertama, plasenta adhesiva, tipis sampai hilangnya lapisan jaringan ikat nitabus sebagian atau seluruhnya sehingga menyulitkan lepasnya plasenta saat terjadi kontraksi dan retraksi otot uterus. Yang kedua, plasenta akreta, hilangnya lapisan jaringan ikat longgar nitabus sehingga plasenta sebagian atau seluruhnya mencapai lapisan desidua basalis. Dengan demikian agak sulit melepaskan diri saat kontraksi atau retraksi otot uterus. Kemudian dapat terjadi tidak diikuti perdarahan karena sulitnya plasenta lepas. Plasenta manual sering tidak lengkap sehingga perlu diikuti dengan kuretase. Yang ketiga, plasenta inkreta. Yaitu yang pertama, implantasi jonjot plasenta sampai mencapai otot uterus sehingga tidak mungkin lepas sendiri. B. Perlu dilakukan plasenta manual tetapi tidak akan lengkap dan harus diikuti. Yang pertama, kuretase tajam dan dalam. Yang kedua, histerektomi. Yang keempat, plasenta terkreta. Itu yang pertama, jonjot plasenta menembus lapisan otot dan sampai lapisan peritoneum vacuum abdominalis. Retensi plasenta tidak diikuti. Bentar dulu Mbak, masih ngajar, nanti Mbak telepon. B. Plasenta manual sangat sukar, bila dipaksa akan terjadi perdarahan dan sulit dihentikan atau perforasi. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri kedua. Marlasti. 2. Plasenta incarcerata. Plasenta telah lepas dari implantasinya, tetapi tertahan oleh karena kontraksi SBR. Pada kasus retensio plasenta
dikeluarkan karena dapat menimbulkan perdarahan dan infeksi. Jika plasenta tidak dikeluarkan, maka dapat terjadi plasenta incarcerata. Dapat terjadi polip plasenta. C. Tanda-tanda retensio plasenta dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tanda-tanda yang selalu ada, yaitu plasenta belum lahir 30 menit setelah anak lahir, ada perdarahan, ada kontraksi uterus baik, dan juga pada eksplorasi jalan lahir tidak ada robekan. D. Faktor-faktor penyebab terjadinya retensio plasenta. Yang pertama, manajemen aktif skala 3 yang salah. Salah satunya pengeluaran plasenta yang tidak baik, yang tidak hati-hati. Yang kedua, his kurang kuat. Yang ketiga, bentuknya atau plasenta membranesea, plasenta anularis, dan ukurannya yang sangat kecil juga menjadi faktor penyebab terjadinya retensio plasenta ketidaknormalan. Perlekatan plasenta pada miometrium atau karena plasenta telah berhasil terlepas, namun tetap berada dalam uterus karena sebagian serviks tertutup. Kegagalan pelepasan plasenta jauh lebih mengkhawatirkan daripada terperangkapnya plasenta di dalam uterus. Kelainan pertumbuhan rahim, uterus subseptus, dan uterus bicornis. Terdapat 3 mekanisme utama penyebab dari retensio plasenta, yaitu invasif plasenta, perlekatan plasenta yang tidak normal, yang disebabkan karena trauma pada endometrium karena prosedur operasi sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya. Jadi baik, saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan tentang etiologi. Retensio plasenta yang paling umum ditemukan adalah plasenta adhestresi. Selain itu, etiologi retensio plasenta lainnya yang juga dapat ditemukan adalah plasenta incarcerata. Plasenta agresia adalah plasenta masih melekat pada dinding uterus, akan tetapi akan mudah dilepas secara manual. Prognosis retensio plasenta tergantung pada kecepatan plasenta dilepas dari dinding uterus dan juga dapat atau tidak komplikasi pada pasien terjadi. Komplikasi retensio plasenta umumnya tergantung pada faktor risiko pasien. Nah, di sini ada gejala retensio plasenta. Yang pertama demam, yang kedua meninggal, yang ketiga nyeri yang berlangsung lama, yang keempat pendarahan hebat, yang kelima keluar cairan dari jaringan berbau tidak sedap dari vagina. Nah, di sini ada penanganan retensio plasenta. Bertujukan untuk mengeluarkan plasenta atau sisa jaringan plasenta dari dalam rahim. Tindakan yang dilakukan dokter antara lain yaitu mengeluarkan plasenta dari rahim secara manual, yaitu menggunakan tangan, memberikan obat-obatan untuk merangsang rahim berkontraksi dalam dan mengeluarkan plasenta. Untuk selanjutnya saya persilakan pada materi keempat. Jadi baik, saya akan melanjutkan tentang penanganan wewenang bidan. Wewenang bidan diatur dalam Promkes RI nomor 28 tahun 2017. Bagian kedua tercantum pada pasal 18 bahwa dalam penyelenggaraan praktik kebidanan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi serta keluarga berencana. Pasal 19 ayat 2 dan 3 Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 menjelaskan bahwa kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan pada masa sebelum hamil.
masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan. Pelayanan kesehatan ibu meliputi yang pertama, konseling pada masa sebelum hamil. Yang kedua, antenatal pada kehamilan normal. C. Persalinan normal. D. Pelayanan kesehatan ibu nifas normal. E. Pelayanan kesehatan pada ibu menyusui. F. Konseling pada masa antara dua kehamilan. Kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dijelaskan pada pasal 19 ayat 3. Bidan berwenang melakukan A. Efisiotomi dan pertolongan persalinan normal. Yang B. Penjahitan luka jalan lahir tingkat 1 dan 2. C. Memberikan penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan perujukan. D. Memberikan tablet tambah darah pada ibu hamil. E. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas. Di sini ada kesimpulan dari penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian retensio plasenta di rumah RSUD. Penambahan senopati Bantul tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik ibu bersalin yang mengalami kejadian retensio plasenta pada kelompok kasus besar usia kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun memiliki paritas 2 dan memiliki riwayat 2 terdapat hubungan yang signifikan antara usia paritas dan riwayat sesar dengan p-value 0,9. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Atas teman-teman kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, Ibu dan teman-teman, itulah hasil diskusi kami yang kami sudah kerjakan. Apabila ada kurang dan lebihnya kata dalam PPT kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada tambahan atau teman-teman yang ingin bertanya atau belum paham dalam penjelasan PPT kami, waktu dan tempat kami persilakan kepada teman-teman dan Ibu untuk menambahkan hasil dari diskusi kami. Waktu dan tempat seperti Sebentar tadi, PowerPoint-mu itu kamu copy. Ya. PPT-mu kamu copy dari internet. Iya, Ibu. Iya. Kan saya bilang disuruh bikin sendiri sama makalahnya. Kenapa harus copy di internet? Percuma, kamu nggak mungkin tahu. Nggak paham kan isinya apa? Kalau kalian sendiri tidak paham, gimana kalian bisa menjelaskan sama teman-teman kalian? Kok lucu loan? Tugas bisa-bisanya cari di internet, tinggal copy. Mbak Desna, PJMK? Iya, Ibu. Tolong nama-nama yang kelompok 2 ini, kamu WA ke saya ya nama-namanya. Saya nggak mau. Silakan di WA ke saya nama-nama yang ada di kelompok 2. Iya, Ibu. Lanjutkan, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 2 minggu depan aja. Kalau kalian sudah membuat PPT sendiri sesuai dengan makalah dan sumbernya. Lanjut kelompok 3. Iya, Ibu. Baik, Ibu, mohon waktunya untuk mengirim materi ke teman-teman.
Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kelompok 3. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sisa plasenta ruptur uteri. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertamanya saya persilahkan untuk menjelaskan. Jadi baik, saya atas nama Apliana Lele sebagai pemateri pertama di sini saya akan membacakan pengertian dari sisa plasenta. Sisa plasenta merupakan tertinggalnya bagian plasenta dalam uterus yang dapat menimbulkan perdarahan postpartum primer atau perdarahan postpartum sekunder, potongan-potongan plasenta yang ditinggalkan tanpa diketahui. Adapun tanda dan gejalanya akibat sisa plasenta, tanda dan gejala kliniknya antara lain yaitu tinggalnya sebagian plasenta, keadaan umum lemah, meningkatkan denyut nadi, tekanan darah menurun, pernapasan cepat, gangguan kesadaran atau shock, terus pasien pusing dan gelisah, tampak sisa plasenta yang belum keluar. Terus adapun penyebab dari sisa plasenta yaitu pengeluaran plasenta tidak hati-hati. Terus salah satu pemimpin KALA 3 terlalu terburu-buru untuk mempercepat lahirnya plasenta. Terus yang ketiga, plasenta letak rendah. Berikutnya pemberian uterotonik yang tidak tepat waktunya dapat menyebabkan serviks kontraksi dan menahan plasenta. Selanjutnya kepada pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Patofisiologi. Pertama, setelah bayi dilahirkan, uterus secara spontan berkontraksi dengan kontraksi yang berlangsung kontinu. Miometrium tidak relaksasi menebal secara progresif dan kavum. Uteri mengecil sehingga ukuran juga mengecil. Pengecilan mendadak uterus ini disertai mengecilnya daerah tempat perlekatan plasenta. Yang kedua, tanda-tanda lepasnya plasenta adalah sering ada pancaran darah yang mendadak. Uterus menjadi globuler dan konsistensinya semakin padat. Uterus meninggi ke arah abdomen karena plasenta yang telah berjalan turun masuk ke vagina, serta tali pusat yang keluar lebih panjang. Yang ketiga, namun pasien yang berbaring dalam posisi terlentang sering tidak dapat mengeluarkan plasenta secara spontan. Metode yang biasa dikerjakan adalah dengan menekan dan mengklovasi uterus bersamaan dengan tarikan ringan pada tali pusat. Pathway-nya, terdapat sisa plasenta dalam rahim, terus mengganggu kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya gangguan kontraksi uterus. Yang menyebabkan mengganggunya kontraksi uterus dan pembuluh darah tidak dapat menutup. Sehingga menyebabkan pembuluh darah tidak dapat menutup. Dan dapat menyebabkan pendarahan postpartum. Pendarahan postpartum dibagi menjadi dua, yaitu penurunan jumlah cairan intravaskuler. Intravaskuler dibagi menjadi 4, yaitu jumlah Hb dalam darah menurun, suplasi oksigen ke jaringan menurun, hipoksia jaringan, mukosa pucat, akral dingin, konjungtiva anemis, nadi cepat tapi lemah. Terus yang kedua, persalinan dengan tindakan episiotomi,
robekan serviks, robekan perineum, prosedur invasif, terus terputusnya kontinuitas jaringan, terus terbentuknya potre d'entrée, pintu masuknya virus dan bakteri patogen. Terus virus atau bakteri dapat masuk dengan mudah ke dalam tubuh. Penata laksanaan secara global. Yang pertama, perbaikan keadaan umum ibu atau pasang infus. Kedua, kosongkan kandung kemih. Ketiga, memakai sarung tangan steril. Keempat, disinfeksi genitalia eksterna. Yang kelima, lakukan periksa dalam, keluarkan selaput ketuban dan bekuan darah yang masih tertinggal. Yang keenam, tangan kiri melebarkan genitalia eksterna, tangan kanan dimasukkan secara obstetri sampai serviks. Lakukan eksplorasi di dalam kavum uteri untuk mengeluarkan sisa plasenta. Lakukan pengeluaran plasenta. Yang ketujuh, lakukan massage uterus. Setelah plasenta keluar semua, diberikan injeksi uterotonika. Yang ke-9, berikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Yang ke-10, antibiotika ampicillin dosis awal 1 gram, dilanjutkan dengan 3 kali 1 gram oral dikombinasikan dengan metronidazole 1 gram. Supositoria dilanjutkan dengan 3 kali 500 mg oral. Bila kadar Hb lebih kecil 8 gram persen, diberikan transfusi darah. Bila kadar Hb lebih besar 8 gram persen, diberikan sulfaferosus 600 mg per hari selama 10 hari. Observasi tanda-tanda vital dan perdarahan. Antibiotika dalam dosis pencegahan sebaiknya diberikan. Jika ada pendarahan hebat, ikuti langkah-langkah pelaksanaan Antonia Uteri. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikutnya. Jadi baik, penata laksanaan menurut Leonard Midan. Yang pertama, melakukan informed consent kepada ibu dan suami tentang tindakan yang akan dilakukan. Ibu dan suami setuju tentang tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dan terima kasih dari hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian dalam menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sekian. Mbak Katrina, ini waktunya kurang 4 menit. Kalau dipakai buat tanya jawab, nggak mungkin cukup. Gimana kalau tanya jawabnya saya pending minggu depan aja? Oh iya Ibu, nggak apa-apa Ibu. Oke, baik Ibu, siap. Baik, Bu. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Silakan belajar di rumah, dipelajari materi dari temannya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih banyak Ibu.